محمد خير خلق الله صلوا على رسول الله حبيب المصطفى Manji sehingga kata bah uno foto kata bah ya. Kamu nak tanya macam ni. Nyonya. Keban tanggapan Nabi tentang majlis tabligh. Allah. Nah, legaklah langsung mentah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pandangan ulun tuan sekaligus juga pandangan daripada guru-gurunya. Ya. Para habaib, Habib khusus Habib Umar bin Hafid Al-Yaman. Ketika kunjungan Habib Umar bin Hafid Al-Yaman pada kali pertama ke Aceh tahun 2010. Kebetulan ulun tuan sendiri yang mendampingi beliau bersama almarhum guru kita adalah Abu Ghaffar Billah. Abu Luhngah, seorang ulama. Jadi salah satu pertanyaan ketika pertemuan dengan Habib Umar bin Hafid Al-Yaman di asrama haji Banda Aceh. Habib, bagaimana jamaah tabligh tersebut? Apakah mereka ahli sunnah wal jamaah atau bukan? Yang bertanya adalah Tengku Mina, Abu Mina Ranyo. Kemudian Habib Umar dengan gamblang menjelaskan, memaparkan bahwa dengan singkat pendiri daripada jamaah tabligh itu saudara atau kawan daripada bapaknya Habib Umar bin Hafid Al-Yaman. Beliau adalah keturunan daripada Sayyidina Abu Bakar di As-Siddiq di India. Namanya Maulana Ilyas. Beliau adalah ulama besar pada zaman kita. Jadi tulen kental Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mengapa di Aceh di awal-awal sebahagian ulama kita menolak kehadiran jamaah tabligh? Karena didompeng atau bercampur dengan jamaah daripada Wahabiyah. Itu awal-awal. Termasuk di Thailand. Tapi sekarang di Thailand, di tempat kita, saya juga sudah tabayun ke Thailand, itu sudah steril. Mereka yang Wahabiyah sudah pisah, tidak lagi bersama jamaah tabligh. Oleh karena demikian di awal-awal kehadiran jamaah tabligh, ulama Aceh Tengku-Tengku itu menolak karena tidak masih bercampur. Ini alasan. Jadi kehati-hatian ulama di Aceh itu luar biasa. Karena pengalaman dulu semangatnya sempat tertipu. Maka pengalaman yang sama tidak terulang lagi. Tapi sekarang semua sudah tabayun. Maka jamaah tabligh wal jamaah itu adalah saudara kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka patut untuk bahu-membahu bersama-sama untuk berjuang. Sikit Abi, kami kan banyak majlis tabligh yang datang dari Malaysia yang keluar untuk singgah ke tempat ini. Kami layani dengan bagus. Tapi sama orang kampung dan juga termasuk orang-orang yang alumni pesantren menolak. Kita enggak tahu apa pemahaman mereka, tidak sampai kepada sebagaimana Abi katakan tadi, atau memang karena ada suatu keraguan. Ini bagaimana kita menetralisir hal tersebut? Yang pertama, kita adalah husnudzan bahwa kehati-hatian. Mereka tidak mungkin menolak kebenaran. Tapi yang pertama karena husnudzannya, kehati-hatiannya agar tidak tersalah kedua kalinya, maka kehati-hatiannya ditingkatkan. Yang kedua karena belum tabayun. Ya. Maka perlu kepada santri atau pada pimpinan pondok pesantren untuk tabayun siapakah itu jamaah tabligh. Apakah kalau mereka itu misalnya beriktikaf dalam masjid ya, kemudian mereka kadang ya tengah malam tertidur dalam masjid, apakah itu melanggar dengan sunnah? Jamaah tabligh yang namanya jamaah tabligh asli tidak pernah mau tidur di dalam masjid kecuali ada matras. Tanpa matras mereka mengharamkan diri tidur di dalam masjid. Seandainya matras ada, ya apa hukumnya? Mubah atau sunat atau makruh atau haram? Hukum tidur dalam masjid boleh-boleh saja. Nggak ada masalah, nggak ada larangan ya. Dulu yang namanya sufi, orang-orang yang tinggal di pinggir, di sudut-sudutnya Masjid di Nabawi, seperti Sayyidina Abu Hurairah, Ashabus Suffah, tinggal di sudut-sudut masjid, memang tidur hidupnya orang jauh tinggal di maka kita perlu kembali tabayun. Ini adalah saudara kita. Satu lagi Abi pertanyaannya yang paling krusial. Mereka biasanya setelah sholat ya, mereka itu membaca fadilat amal ya. Memang mereka yang membaca itu tidak seindah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Apakah itu hal yang salah atau memang itu dibenarkan demikian sebagai pengkajian otodidak mereka sesama mereka untuk berdiskusi? Wahai kaum muslimin,
Ingatlah bagaimana dakwah Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah setelah pagi kecuali menyampaikan dakwah kepada umatnya. Setelah Rasulullah melakukan wirid atau zikir, maka Rasulullah menyampaikan dakwah kepada umatnya. Yang dilakukan oleh jamaah tabligh sekarang persis seperti dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setiap waktu mengingatkan umat untuk menyampaikan satu hadis ataupun dua hadis untuk mengingatkan kita semua agar kita lepas daripada sifat kelalaian. Maka perlu tabayun. InsyaAllah. La haula wala quwwata illa billah. Satu lagi pada apakah kalau kami menerima kembali mereka ke sini dengan banyak permintaan, kalau kami tolak itu salah atau? Sangat salah. Karena kaum muslimin ikhwan kal jasad wahid, sama dengan kita menghancurkan, menolak saudara kita sendiri. Maka hati-hati, kita harus kenal siapa lawan, siapa kawan. Hari ini kadang-kadang lawan dianggap kawan, malah saudara kawan kita anggap musuh. Ini adalah perlu kejelian dan hati-hati. Maka ujung-ujungnya tetap tabayun, insyaAllah. Yang kami sampaikan ini adalah bukan nafsu kami, melainkan adalah yang disampaikan oleh guru-guru kita, wabil khusus adalah Habib Umar bin Hafid Al-Yaman. Berarti terbuka lebar ya masih kami kalau kami terima mereka. Sangat pantas dan memang sepantasnya kita menerima kehadiran saudara-saudara kita, khusus jamaah tabligh dari manapun mereka berada. Tetapi kita juga tidak memungkiri di dalam barisan mereka ada orang-orang yang baru menyusup ya. Yang masuk, kita juga harus melihat juga barangkali ada di antara mereka orang-orang yang baru bertaubat, baru belajar. Dan mereka tidak pernah menyombongkan diri harus belajar dengan kami, tidak. Mereka hanya mengajak, mari sholat, mari ke masjid. Di masjid ada orang yang alim yang mengajarkan. Yang pertama orang yang diharapkan untuk mengajar imam setempat, tokoh setempat, orang-orang alim setempat. Ketika orang tempatan tidak ada, maka mereka baru mengisi. Apabila kekosongan daripada orang-orang setempat. Saya pernah Habib. Allah. Mereka menurut kacamata saya salah melakukan ibadah. Sehingga saya memberi semacam penguatan dan apa yang saya ketahui. Mereka mendengar yang bagus dan langsung dia praktekkan. Jadi mereka saya lihat sangat konsen untuk memperbaiki diri, kesalahan masa lalu dia tobat, dan apapun yang ada kebaikan orang lain dan kesalahan dia dikoreksi, dia sangat terbuka. Nah, ini yang kita harapkan ya. Dan mereka itu bukanlah sebagai orang yang berilmu, yang banyak ilmu memberikan kepada orang lain, tapi balighu anni walau ayah. Ini yang kita pegang. Kemudian terakhir mungkin perlu diketahui oleh umat, sangat berbeda antara jamaah tabligh dengan Wahabiyah. Kalau orang tidak tabayun, dia menganggap ini adalah sama. Tapi jauh beda antara langit dengan bumi. Apakah FPI kalau memang nanti kami menerima kembali ada rorongan dari pihak-pihak tertentu, FPI siap memberikan kelurusan atau membantu kami supaya kami tidak pembela Islam. Ya. Apapun yang berkenaan dengan Islam, kami siap hadir di garda terdepan. Front pembela Islam. Semua bentuk yang berkenaan dengan Islam kita siap hadir, kita siap untuk berkorban, insyaallah. Memang ini adalah tugas daripada Front Pembela Islam, insyaallah. Baik, Habib, terima kasih atas arahannya. Kami siap menerima mereka, insyaallah. Allahu Akbar. Allah.